أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, ya, dengan nikmat Allah bau ita pukul malik, bau ita ngelanjutan pengajian. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah teniki, pahala ngaji niki diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Makin insyaallah membaca kitab baru makin. Ya, kitab yang akan kita baca namanya kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Ini kitabnya, ya, fi Dhau'il Kitabi was Sunnah. Kitab fikih ringkas. Ya, fikih ringkas sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan As-Sunnah. Nabi Alkitab Quran, As-Sunnah Nabi hadis. Ya, dan kitab niki disusun oleh I'dad Nukhbatun minal ulama, yaitu disusun oleh satu kelompok, ya, dari kalangan para ulama dan langsung dipantau, diawasi oleh Menteri Urusan Agama Islam Kerajaan Saudi Arabia. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, untuk mengenal kitab niki, kita baca dulu sekedik muqaddimahna. Ya, sebelum kita masuk ke dalam inti kitab, kita baca muqaddimah. Nah, biaran muqaddimah pendahuluan. Apa bahasa bongkotna pendahuluan? Estre, pemanasan. Nah, baca estrenya dulu, pemanasan, muqaddimah, pendahuluan. Di sini setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan wa mujamma'ul maliki fahad li tiba'atil mushaf asy-syarif alladhi ya'tani bi kitabillahil karim. Percetakan Raja Pahat, ya, untuk mencetak mushaf, mencetak Nabi, mushaf, arak mushaf cetakan Raja Pahat. Ya, kalau kita umroh atau haji biasa bagian itu gratis pada seki itu biaya percetakannya semua dari Raja Pahat. Saudara, Raja Pahat meninggal rahimahullah taala, Raja Saudi Arabia. Alladzi ya'tani bi kitabillah, di mana percetakan ini sangat perhatian dengan Al-Qur'an. Ya, seisi ketuk berkunjung sadik doa langsung kitab. Tafsiran lahu wa syarhan wa tarjamatan li ma'anihi ila lughat. Di mana percetakan ini sangat memperhatikan Al-Qur'an, memperhatikan tafsir Al-Qur'an. Kemudian mensyarah isi daripada Al-Quran, bahkan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Jadi Quran tafsiranangna itu sih ya pada. Kemudian diterjemahkan ke dalam hampir seluruh bahasa dunia. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Rusia, bahasa Cina, bahasa Jepang, subhanallah. Dan itu butuh usaha luar biasa itu, mengumpulkan orang ahli bahasa dari setiap negara.
ahli bahasa dari Indonesia didatangkan seret, ahli bahasa Indonesia dan sekaligus dia ahli bahasa Arab, kan dengan lega doang ini tanggornya sih ya kumpulan leton dibiayai sama dia semuanya itu. Besekumbe ke biaya subul ini. Terus setelah jadi dibagikan gratis ke seluruh kaum muslimin yang datang ke sana. Bagian gratis. Subhanallah, beli apa rana jasana ya percetakan Raja Pahat niki. Wa tiba'atuhu bisurah allati taliqu bimakanatihi. Dicetak bukan sekedar mencetak, tapi dicetak dengan penuh istimewa. Dia dicetak dari kulitnya, belum kertasnya, tintanya. Angka munda kita mushaf Madinah lain kelas, lain kelas. Benar-benar istimewa caranya mencetaknya. Dan itu gratis, Nah ini percetakan ini sangat perhatian terhadap Al-Quran, terhadap penafsirannya, terhadap terjemahannya. Kemudian dicetak dengan sangat istimewa dia dicetak. Yas'a aidha ila isali sa'iri ulumis syariah al-mutahharah ila kulli muslimin fi anha'il ma'mur. Kemudian percetakan niki. Tuh apa orang percetakan ini? Siapa ada percetakan? Si miak-miak kitab ya orang percetakan. Dia kena fotokopi aja bukan? Apa percetakan bahasa bongkot tuh? Percetakan lah nih. Enggak ada apa lain. Tukang pinak kah? Tukang pinak kitab yang kan? Tukang ketik. Ya, tukang ketik lah kan. Nah, tujuan dari semua ini ya perusahaan ini percetakan ini juga berusaha mengirim ilmu-ilmu syar'i ini kepada seluruh kaum muslimin. Ini tujuannya mencetaknya, mengumpulkan para ulama, dicetak dengan luar biasa. Kerubin datang nih Rubin atas bagiannya itu mushaf yang ada tinta emasnya Rubin. Ya, itu sadekna seki, terus perwakilan dengan depak sadekna, perwakilan dengan dinas pendidikan sadekna. Luar biasa istimewa nih deh. Ya, jadi setiap lembarnya itu sedihnya ini ya ngadut cairan emas. Apa naran ini? Sedih lembar ini. Sehingga mutakane ngono warna emas waktu ini ngono. Warna emas, amun tulisan aja ndek so tinta biasa tulisan aja. Ya, maksudnya ngono angkuna memuliakan mushaf. Ya, ngono angkuna memuliakan Al-Qur'an. Makanya tidak sekedar dicetak tapi dicetak dengan istimewa. Dan setelah dia jadi dikirim ke seluruh kaum muslimin. Tujuannya adalah ngumbe cara ake ilmu syariat ini sampai ke seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Ya. Wa dzalika bi'idad al-kutub al-ilmiyah an-nafi'ah allati yastafidu minha al-muslim fi aqidatihi. Di antaranya yaitu dengan mencetak buku-buku yang orang muslim bisa mengambil manfaat dari buku itu seluruh dunia. Ya, buku-buku diantaranya buku akidah, wa ibadah, wa muamalah. Dicetakkan buku-buku akidah. Rubin buku apa bahas Rubin? Usulul Iman. Ya bacaan Rubin, ini buku akidah. Ya masih pencetakan. Ya ditulis oleh sekelompok ulama. Nah, nengke kita baca buku fikih nih, cetakan dia masih ya oleh sekelompok ulama. Dari mereka semua ini tujuannya kayak tadi, ake ilmu niki sampai ke seluruh kaum muslimin bi uslubin sahlin. Dan di sini di kitab-kitab yang kita cetak ini kita menggunakan bahasa yang sangat mudah.
Ndekna bahasa sekat, sangat mudah. Yakunu fiha tabsirah lil muta'allim wa hidayah lil muslim wa tadhkirah lil alim. Agar menjadi lebih jelas bagi para pelajar, si milih pelajar agama no, mudah dia memahaminya. Makanya digunakan bahasa-bahasa yang mudah. Hidayatan lil muslim, agar menjadi petunjuk bagi orang muslim. Wa tadhkirah lil alim, untuk mengingatkan orang-orang yang alim. Lihtiwaiha ala julli ma yahtaj ilaihi muslim min ahkamid din wa adab syar'al mutahhar. Di mana di dalam kitab-kitab tersebut ya kita cantumkan segala hal yang dibutuhkan oleh seorang muslim, entah itu dari hukum agama, dari adab-adab syariat, ya, ma'adzikrid dalil minal kitab was sunnah, dan tidak lupa kita sebutkan dalil. Dari mana dalilnya? Alkitab dan sunnah. Jadi kitab niki subhanallah tipis ini. Ya, munta kita fikih selain jelas luar biasa tebal-tebal lidah. Tebal-tebal kitab-kitab fikih no. Lagu ini ringkesan ini seringkas mungkin, sehingga kita mudah nanti memahaminya karena sudah diringkaskan. Lagu walaupun diringkaskan, ndek ketinggalan menyebutkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha kutubun muwajjahatun li'umumil muslimin fi masyariqil ardi wa magharibiha wa shimaliha wa janubiha. Dibuat dia dengan bahasa yang mudah dipahami. Kenapa demikian? Karena memang kitab-kitab ini ditujukan kepada awam kaum muslimin, ditujukan kepada orang-orang umum dari kalangan kaum muslimin, orang awam. Kita ini awam apa ini? Awam gedi itu. Ya. Nah, ditujukan kepada kita ini, makanya bahasanya mudah, ringkas. Ya, kalau ditujukan kepada para penuntut ilmu, tebelan kitab. Apalagi munsi gin bacanya para ulama, pelu kitab, mereka kereta api, pelu. Lagu munita si awam-awam ngene-ngene kah? Dan pelu alu, bahkan kadang-kadang terbaca yang ide setengah lembar bewah, lemes keng noah. Ngene-ngene oke, lemes bele tulik doang. Ya, yang kamu perlu diringkas-ringkas. Nah di sini ngono angkuna ringkesan nih tengah seringkas-ringkasnya. Ya kabare de kita bos semendak terbahas ya lagu ndek ketinggalan dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga dikatakan ya, wa hadzal mukhtasar fil fiqh al muyassar alladzi nuqaddimuhu li ikhwanina al muslimin fi kulli makan bi uslubihi sahal ustumiddat masailuhu min kitabillah al karim wa sunnati rasulihil amin. Ini kitab fikih ini ya yang kami persembahkan bagi saudara-saudara muslim kami, yang kami tulis dengan bahasa yang sangat mudah dan diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana al-qasdu minhu ifadata ammatin nasi min ghairil mutakhassisin fil ulum asy-syar'iyyah wa darisina laha harisna ala an yakuna ba'idan 'anit tatwil. Karena tujuannya adalah awam kaum muslimin, maka kami tidak akan memperpanjang pembahasan di sini. Jadi pilu-pilu pembahasan no. Ya. Wa tafri'i wa dzikril khilaf. Kami akan jauhi yang perpanjang itu, tidak kami sebut juga detail-detailnya, dan tidak kami sebut juga khilaf-khilafnya. Ya, karena bare kan masalah fikih luwih khilaf-khilaf bare. Nah, dia lagi nyebutin masalah khilaf nih. Ya, mana aja yang paling kuat ino kena sebutan itu. Akhirnya terbingung
karena itu ini dengan awam mudah terbingung. Ini dengan oke. Arak ngenangane bingung wah. Munah bingung ngombe guna aruh kan diulang alu. Ngana ada kerepot. Hilang agama gara-gara bingung. Ya, nah nangka ini angkat dia nyebutang itu khilaf ini. Kemudian tidak didetail, tidak juga diperpanjang karena ini untuk kita yang awam-awam. Mele itu teparan awam ini. Ndek kita tersinggung ruana, mengangan marani ta awam ngene ruana. Itu pinter-pinter ini. Kemudian wa bihadzal munasabah nuqaddimu bisyukril jazil lil ladzina ashamu fi i'dadi hadzal kitab minal asatidatil mutakhassisina fil fiqhi. Dan di kesempatan ini kata direktur percetakannya, ya, dia mengatakan di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang berjasa menyusun kitab ini dari para asatidah, dari para profesor yang khusus, ya, profesor yang apa ngeten, yang paknya itu di masalah fikih. Apa pak ngenten fakultas pak wahga le masalah fikih, profesor dalam masalah fikih ia nyusunang itu ini profesor ya al asatidah, karena ustadz itu artinya profesor sebenarnya. Lagu munita tadi kan ustadz itu saya guru ngaji ustadz. Mun bude majelis apa arana tuan guru arana. Berarti tinggian derajat guru ngaji daripada si bude majelis ini. Karena majelis arana tuan guru. Mun ngajar ngaji saya arana ustadz, padahal Nabi arti ustadz profesor artinya ustadz sebenarnya profesor le atas doktor doktor baru profesor iya kan ustadz ini gak dua-dua nganter tanggor ustadz ini paran itu profesor bareh ini. Nah di sini dibilang terima kasih kepada para profesor dalam fikih yang telah menyusun kitab ini. Di antaranya Al-Ustadz Ad-Doktor Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Di antaranya adalah Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi. Ini siwahaning markas 2 menit 3 kali ini. Ya, Syekh Abdul Aziz Al-Ahmadi dulu dia datang sebelum dia jadi profesor lah ya. Masih ya doktor lah, sekarang ya datang. Ya, tapi sekarang tugas beliau sangat banyak ya sehingga sulit beliau untuk keluar dari keluar negeri beliau ini. Nah, ia jadi ketua ini. Ketua si nyusun kitab niki. Ya, yaitu Profesor Dr. Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, kemudian Al-Ustadz Ad-Doktor Faihan bin Syali Al-Mutairi, yaitu Profesor Dr. Faihan Al-Mutairi dan yang lain-lainnya disebut namanya di sini. Mereka yang telah menyusun kitab niki. Dan penulis di sini terima kasih ya kepada mereka semua. Mudah-mudahan juhud mereka ini, usaha mereka ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki secara singkat tentang kitab ini, berarti kitab niki benar-benar ringkas. Sehingga bareh dia tegendait detail-detail itu. Intinya nangka ngene ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum akan disebutkan. Ndek lagi nyebut secara detail. Tidak juga akan disebut masalah khilaf para ulama. Siap kita belajar ini? Alhamdulillah. Taib kita masuk ke kitab mungkin. Ya, pertama awalan kitabut taharah. Pertama adalah kitab at-taharah. Wa yashtamilu ala 10 abwab. Dalam kitab taharah ini kita akan membaca 10 bab. Kira bab mana? 10 kah? Baru tapi dengar 10 lah, duit nah gitu. Ya ini kita. Kemudian al-babul awal, bab pertama
fi ahkamit taharati wal miyah wa fihi iddatu masail. Bab pertama kita akan bahas tentang hukum-hukum bersuci, kemudian hukum-hukum air dan beberapa masalah di dalamnya. Hukum-hukum Nabi bersuci dan hukum-hukum air. Yang pertama, ahammiyatut taharati wa aqsamiha. Yang pertama, pentingnya bersuci dan jenis-jenis bersuci. Pentingnya bersuci dan jenis-jenis bersuci. Ini emang enaknya nulis ngadu papan tulis ini. Lagu nengke ngadu papan tulis. Bapak-bapak ruane di nebu ketempu tulisan ruane. Nah, kan wah terahum undang wah ini. Wah 60 tahun begadu soalnya kan. Ya 60 tahun bekadu, sang Arab itu 70 tahun bekadu sehingga terahum bare. Bekah pe dengar-dengar lah kah. Ya berusaha menangkap. Nah, di sini dikatakan pentingnya taharah dan jenis-jenis taharah. Ngombe pentingna taharah, al-taharatu hiya miftahus salati wa akidu syurutiha. Taharah niki kunci salat. Kunci Nabi salat. Berarti munde te bertaharah, nde tegin bau salat. Harus taharah dulu. Nabi artinya taharah bersuci, harus kita bersuci baru kita bisa salat. Wa akidu syurutiha, dan taharah syarat sah salat paling penting. Syaratnya yang paling penting Nabi bersuci. Wa syartu la budda an yataqaddam 'alal masyru'. Dan yang namanya syarat itu harus lebih didahulukan daripada yang disyaratkan. Syarat harus lebih dahulu daripada yang disyaratkan. Syarat berarti di sini kayak bersuci, kemudian menghadap kiblat. Ini syarat-syarat. Yang disyaratkan apa di sini? Salat itu sendiri. Jadi syarat harus lebih dahulu dilakukan sebelum yang disyaratkan itu. Wa taharatu ala qismain, dan bersuci ada dua jenis. Bersuci pira jenis? Dua. Al-qismul awal, jenis yang pertama taharatun ma'nawiyatun. Bersuci yang pertama adalah bersuci maknawi. Bersuci yang sifatnya maknawi. Wahiyya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi. Bekenana taharah maknawi, taharah ma'nawiyah, yaitu taharatul qalbi, bersihnya hati. Dari apa? Minasyirki wal ma'asi, bersihnya hati dari syirik dan dari maksiat-maksiat. Karena nega masih syirik kini, masih syirik le atenta, terus salat kita sah ke salat no, ndak sah salat. Sehingga atenya harus terbersiang dulu. Ate secara syirik harus terbersiang. Ngombe cara terbersiang ya, temangang tauhid. Maka dia akan pergi syirik itu. Ya, lagu mana masih ngentang syirik tene salat DP dia nasah salat be. Kan dia nasah DP man taharah ngana. Masih arak najis lepe. Lembe to najisna maknawiyah le dalam ati. Ya. Nah, di sini taharah ma'nawiyah hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaih, dan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Wa hiya ahammu min taharatil badan, dan membersihkan hati ini lebih penting daripada membersihkan badan. Membersihkan hati lebih penting daripada membersihkan badan. Maka dengan kafir bersih-bersih luar, nah? Ya, bersih-bersih luar, lagu di dalam dekil dalam. Membayangkan dekilna kesyirikan di dalam, kekufuran di dalam. Darah gawinnya bersih di luar.
Ya, makanya kebersihan yang di dalam lebih utama daripada kebersihan badan. Wala yumkinu an tatahaqqaqu taharatul badani ma'a wujudi najis syirki. Dan kebersihan badan, mandi itu, wudu itu, ini negin sempurna amun masih arah najis le dalam. Wudu teh, mandi teh, darah gawena mun masih arah najis le dalam apa kenana? Dalam hati. Berupa apa najis itu tadi? Berupa kesyirikan. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrikin itu najis itu. Dengan syirik no najis. Lembe to najisna? Lihat itu najis maknawiyah ini. Nah, nengka awakna bersiangna, awakna pandina, awakna uduinna, darah gawina ini. Kan darah gawina karena arah najis masih di dalam. Sehingga ini harus ngilangang dulu baru nara gawina mandi no, baru nara gawina wudu no. Jadi dengan syirik ini masih ada najis. Sehingga dinasah sholat. Lagu najisnya betona lihat di dalam. Angka ngone sembalun gue deh. Mu itu pertanyaan. Ustaz mau nara dengan jadi kan muntama gunggung aning masjid teno ubar ya kena subul karena ini najis. Nah nangka mau natama dengan kafir aning masjid ini. Tesiuk kaya, tuber kaya, kan gonggong doang tamu bertanya, ini dengan kafir ginta ini, langsung tengah mikir, tenang ke aja, nah pemilu ini manjur kan, ya dengan kafir ginta ini tuber kaya, maka kita jelaskan ya, musyrik itu dia najis, apanya yang najis? Batinnya di luar ya, sehingga munatama masjid tidak apa-apa dia masuk masjid karena tidak akan mengotori masjid. Beto najisnya soalnya di dalam buktinya itu nengka muntah salaman kerja dengan kafir no. Setelah kesalaman ulah kita beristinja ulah kita beli itu barang, beli itu barang, misalkan apa beli itu misal beli itu tepung misal sudah gar tepung soalnya ini saat ini tepung ngono tina sih tepung ngono kah nih bait ngono pas tembait tepung ngono ulah itu bersih tepungnya dulu diulah kan diulah soalnya dia najis awaknya dia najis lagu beto najisna di dalam. Angkanya kan ada Quran niki innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu dia najis. Apanya najis? Di dalam. Ngombe kudang bersiang ya tembangang tauhidnu. Hendaklah dia bertauhid maka hilang syirik ini. Kalau sudah hilang syirik baru nasah salatna. Mun masih syirik maka masih najis. Muna sholat, tidak sah sholat. Kenapa? Karena di dalamnya ada najis. Nah, niki taharah yang pertama, yaitu taharah ma'nawiyah. Bagaimana taharah ma'nawiyah, yaitu bersihnya hati dari kesyirikan, dari maksiat, dan dari kotoran-kotoran hati. Ya, ini harus dibersihkan. Ini lebih penting daripada taharah badan. Jelas ini insyaallah. Alhamdulillah. Terlanjut atau istirahat ini? Sangke sabol lah ruana. Masyarakat langanan ke? Alhamdulillah. Baik, berikutnya yang kedua. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, at-taharah al-hissiyah. Taharah yang nampak. Kalau tadi taharah ma'nawiyah yang di dalam hati, makin taharah hissiyah yang nampak ini, yang di badan ini.
Kemudian wasayati tafsilul qawli fiha fil asturit taliyah. Akan kita jelaskan di bawah tentang taharah hissiyah. Pertama, ta'rifuha. Pertama, definisi daripada taharah hissiyah. Wa hiya fil lughati an-nadhafah wan nazahatu minal aqdhar. Taharah yang hissiyah ini maknanya adalah bersih dari kotoran-kotoran. Taharah yang hissiyah artinya apa? Bersih dari kotoran-kotoran. Sehingga EP lesat P bertaharah berarti EP membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh niki. Jelas niki? Apa arang taharah? Bersih dari kotoran-kotoran. Alhamdulillah. Kemudian wafil istilah, adapun dari segi istilah, tadi itu dari segi bahasa. Taharah artinya bersih dari kotoran-kotoran dari segi bahasa. Dari segi istilah, ya, mulai dalam kitab fikih dikatakan taharah, maka istilah taharah ini maknanya adalah raf'ul hadathi wa zawalul khabathi. Artinya adalah mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Mengangkat hadas dan menghilangkan khabath. Mengangkat apa? Hadas dan menghilangkan khabath. Khobasa, khobas. Ada hadas, ada khobas. Nah, ini arang taharah. Kita angkat hadas dan kita hilangkan khobas. Jelas ini? Nah, negara karing biaran hadas, biaran khobas. Dikatakan di sini wal muradu birtifa'il hadathi. Maksud mengangkat hadas adalah izalatul wasfil mani'i minas shalah, yaitu mengangkat hal-hal yang menghalangi orang dari sholat. Yang gintang tenang munara papan doang idap-idap ini. Lagukah jalan sudah bismillah. Jadi siaran mengangkat hadas yaitu menghilangkan sifat yang ada di badan yang menghalangi dari sholat. Jadi hadas ini sifat. Hadas adalah sifat. Bare khobas kita akan tahu ternyata khobas itu zat. Khobas adalah zat, adapun hadas itu adalah sifat. Tengkejenana. Apa bedanya sifat ke zat malik ini? Ini ai ini, be zatna ai ini. Ini ialah dalam ini zatna ai. Ngombe sifatna cair, terus jernih, terus ya para nenek goyang-goyang. Ini sifat. Zatnya mana? Ini yang di dalam ini. Ini bedanya sifat kaca zat. Ya, jadi mana sifat yang ada di badan. Nanti terus ada namanya nanti junub besar, ada namanya junub kecil. Maaf, hadas besar, hadas kecil nanti. Ada namanya hadas besar, hadas kecil. Hadas besar membicara tentang langangnya mandi, hadas kecil membicara tentang langangnya wudu. Batal wuduku ini, ngena berarti yara hadas. Batal wuduku, ngena kan deh, berarti yara hadas. Mbe ya hadas ini. Bau dijeput. Ndek na bau kenapa? Karena dia sifat, bukan dia benda. Ya, kalau khabath nanti najis, benda najis. Ya, sehingga bunuh terjeput ngono. Karena dia apa? Zat dia itu. Adapun hadas nege sifat itu di dalam awak. Bau na terjeput ngono. Sifatna dina bau.
Ngombe cara ente ngilangangnya dengan cara berwudu atau bermandi. Kita kembali ke kitab. Ya, dikatakan di sini mengangkat hadas adalah menghilangkan sebuah sifat pada badan yang menghalangi orang dari salat. Bisti'malil ma'i fi jami'il badani, dengan cara menggunakan air di seluruh badan. Idza kanal hadatsu akbar, kalau dia hadasnya hadas besar. Wa in kana hadatan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu biniyatin. Kalau dia hadasnya hadas kecil, maka cukup mengalirkan air di anggota wudu disertai dengan niat. Berarti hadas dua, hadas belik kaca hadas kode, hadas belik ngombe cara ngilangang ya mandi, jalankan air di seluruh tubuh. Hadas kecil ngombe cara ngilangang ya dengan cara berwudu. Dan tentunya dua-duanya harus disertai dengan niat. Namun darah niat ngombe guna dia sah, harus ada niat. Niat ngangkat hadas belik atau niat ngangkat hadas kudik. Beto niat liati dia dari mulut. Kalau di mulut namanya apa? Ucapan. Sedangkan yang dibutuhkan di sini apa? Niat. Maka cukup yang ada di dalam hati. Wa in faqadal ma'u aw ajaza anhu ista'mala ma yanubu anhu. Kalau tidak ada air, maka cukup dia menggunakan pengganti air. Apa pengganti air? Wa huwa turab. Pengganti air yaitu debu. Ara ke debu teh ne? Ara. Nang kita junub ini kita hadas beli denara ai ngelider metai denara bekah. Ngono jari wah usap dua mua, usap uma selesai wah. Dengan syarat apa? Denara ai. Atau ara ai muntakadu ya mudarat kita, maka cukup dengan tayamum. Jelas? Tayamum gampang, pantok, usap terus dengan ujung muka, sedin muka sampai bawah muka, usap selapuan. Ya batasnya niki, tok tiuk-tiuk bulu, kencen niki tok tiuk jenggot, kencen niki apa? Rana selingsing, ya atau buat telinga ini nih. Pokoknya seluruh wajah ini, ya seluruh wajah ini kena seret. Terus ya sebagian mengatakan kanggo julu ampu muka karena di tayamum tidak ada tartib. Tidak apa? Tartib dari bau julu ampu muka. Mah damai tadi khilaf ini ke dinding kah? Dengan tang itu barah ini. Intinya mana wah tek muka terus selesai. Baik, jadi kalau tidak ada air atau terhalang dia menggunakan air, maka silakan menggunakan tanah. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, dengan sifat yang telah diperintahkan secara syariat. Nah, ini dia mengangkat hadas. Adapun tadi dibilang mengangkat hadas dan menghilangkan khabas. Apa itu khabas? Dikatakan al-murad bi zawalil khabathi ay zawalun najasati minal badani wal thawbi wal makan. Maksudnya mengangkat najis, maksudnya mengangkat khabas. Maaf tadi sekali, maksudnya menghilangkan khabas adalah menghilangkan najis yang ada di badan atau ada di pakaian atau ada di tempat. Ia kena menghilangkan najis. Kalau hadas tadi apa dia bilang? Mengangkat hadas. Kalau najis tadi dibilang apa? Menghilangkan najis. Di mana tempat najis yang harus kita hilangkan? Di badan, di pakaian, dan di tempat. Fataharatul hissiyatu ala nau'ain.
Membersihkan secara hissiyah itu ada dua macam, katanya. Taharatu hadatsin wa takhtassu bil badan wa taharatu khabatsin wa takunu fil badani wath thawbi wal makan. Berarti taharah ini, ya, taharah niki dia ada dua jenis. Pertama, mengangkat hadas dengan cara apa tadi? Berwudu atau mandi. Yang kedua, menghilangkan najis. Kalau mengangkat hadas, hadas yang di mana yang diangkat? Hadas yang di mana diangkat? Tiang rubah soalnya. Menghilangkan najis. Najis yang di mana yang dihilangkan? Di badan, terus di pakaian, terus di tempat. Kalau mengangkat hadas yang di mana yang diangkat? Di badan, di baju keda. Bajunya arah hadasna, denara. Tempat arah hadasna, denara. Berarti kalau hadas yang di mana? Di badan saja. Ya, mengangkat hadas yang ada di badan saja, entah itu hadas kecil maupun hadas besar, dan menghilangkan najis yang ada di badan, di baju, dan di mana? Di tempat. Jadi hadas yang dihilangkan, hadas yang di badan ini. Angkat nengke mun pe junub, apa berhubungan kencenyonya, terus lema-lema no. Ya, EP-nya junub, gin pe mandi, sebelum mandi bercukur EP. Misal bercukur kalelek ya, bagaimana molong kumis. Setelah bercukur kumpulang pe bulu no. Ulah kena tepandi endah bulu no. Ulah kena tepandi, ende ulah kenapa? Karena sudah pisah dia dari badan. Yang mandi cukup apa? Badan yang akan kita pakai sholat. Dia nak terlebih dah milu hadas. Dia ke tempat yang dah milu hadas. Semua yang sudah lepas dari badan tidak perlu diangkat lagi hadasnya. Jelas ya, Be? Nah, berarti taharah hissiyah mengangkat hadas. Hadas mana yang diangkat? Yang di badan saja. Kemudian menghilangkan najis. Najis yang mana dihilangkan? Di badan, di pakaian, dan di tempat. Jelas ya, Pe? Nengka muntah sholat terus sedintara najis kanggo te sholat, dia kanggo sampai hilang najis itu baru te kanggo sholat lek tempat ini. Alhamdulillah. Kemudian dikatakan di sini wal hadatsu nau'ain. Hadas itu ada dua, hadas asghar wa huwa ma yajibu bihil wudu, wa hadats akbar wa huwa ma yajibu bihil ghuslu. Hadas ada dua, ada hadas kecil di mana kita wajib berwudu, dan ada hadas besar di mana kita wajib mandi sebelum melaksanakan salat. Wal khabatsu ala thalathati anwa'. Adapun khabas ada tiga. Ya, hadas tadi berapa jenisnya? Dua. Khabas makin telu jenisnya. Khabathun yajibu ghasluhu. Khabas yang wajib dicuci. Khabas yang menghilangkannya dengan cara dicuci. Ya, kemudian wa khabathun yajibu nadduhu. Khabas yang wajib dipercikkan. Apa percik bahasa Bongkot? Tepat yakin, petek sampai kana? Petikin, ngaduai petikin. Jadi ndek perlu tepandi, ndek perlu tepopo, lagu cukup tepercikin. Kemudian wa khabathun yajibu mashuhu. Dan ada khabas, ada najis yang dia wajib diusap. Wajib di apa? Diusap. Ya. Ya najis yang wajib dibasuh, yaitu najis yang melengket di pakaian atau najis melengket di tangan. Maka dibersihkan dengan cara apa? Dibasuh, cuci dia.
Yang kedua, najis yang wajib dipercikan air. Ya, percikan air yaitu najis yang melengket di pakaian, tapi najis ini berupa kencing anak laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Apa arana belum makan makanan selain ASI? Ngombe arane no? Kanak apa arane? Kanak meme bayi. Bayi belum makan makanan, hanya makan ASI. Ia mau nemenek penena kelambin teh, maka cukup dia apa? Percik. Ya, tapi kalau najisnya ini kencing perempuan, anak kecil perempuan, maka buka baju kemudian dicuci. Aku mau nemenek cukup apa? Percik. Kemudian ada najis yang dibersihkan dengan cara diusap. Manakah itu? Yaitu najis yang melekat di benda-benda seperti kaca atau seperti besi. Najis ngelengket di pedang atau di pisau, maka diusap. Bersihkannya dengan cara apa? Osap ya. Ngadu tisu misalnya tuh ngadu apa? Melengket di kaca, osap ya ngono. Ya, kalau sudah hilang ainun najasah, hilang zat najisnya, maka bersih sudah tempat itu. Ya, misalkan ini makin sholat di keramik, darah iya karpet ini kan, sholat di keramik, tiba-tiba ngacar babeak tuh nu, di keramik nu, arah ke babeak ngacar di keramik, belui orang bilang masjid bahkan, ngombe cara tembersiang ya, ngombe cara tembersiang ya. Sebur atau lap? Lap, ini cara pembersihan. Ya, sampai hilang kencingnya. Mun sebur ngaduai ngombe bukan ketuk-ketik malik ayeuna. Jadi dengan cara apa? Lap, pakai lap. Sampai hilang ainun najasah, hilang aina, hilang ambuna, baru selesai. Jelas ya, alhamdulillah. Mulai karpet ngombe nguna besu saudara tak ada. Ndak ke pada kena karpet sampai ngadu serbet nih bege harus terbesuk mun ini aja. Ya, jauh subul besuk di luar. Jelas niki? Nah, berarti 3 jenis khabath atau najis. Pertama najis yang wajib dibasuh, yang kedua najis yang wajib dipercikkan, yang ketiga najis yang wajib diusap. Ya, di antaranya contohnya kencing yang ada di keramik. Beye dulu ini kah sangwah pinang ruan ini. Ya, soalnya luwe idap nih. Dan luwe lalu ke jemaah insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi insyaallah. Niki ya wallah taala ala wa alam, mudah-mudahan jelas, munara iman jelas babau teketuanang bareh ya yang berkaitan dengan materi. Wallahu taala a'lam. Sila ta'azan dulu sila. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwwata illa Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa'imah. Ati nabiyina Muhammadan al-wasilata wal fadilah ba'sa maqamah. Sila arak kisi adalah. Nggih, sila. Salam panggil dulu kita kan. Bangkil dulu bau kita kadu bersuci. Apa itu ini? Oh, ai, la ilaha illallah. Oh, ngono. Jemaah terbahas masalah ai. Setelah ini kita bahas masalah ai insyaallah. Ai mana bercampur isi najis ngombe ye. Jemaah terbahas ya. Ndak ada hadir. Nah, insyaallah pekan depan kita bahas masalah air insyaallah. Nah, terus kumbena ulang membantu dengan gawe syirik ngombe hukumnya milu itu syirik ini milu itu tejakna tejakna pian yang kuburan Pabu Balu pegumbe metaya gumbe ketuk belaku ngendeng di basin kubur no syirik ini mun ketuk ngendeng di isin kubur syirik kita kanggo nulung ya kita kanggo membuat ketuk dikanggo ya lagu mun ketuk pertama untuk doa yang ya ketuk untuk doa yang ya boleh sila ketuk doa yang ya akhirnya terahmatin isi Allah akhirnya terampunin isi Allah ketuk silahkan gak apa-apa atau ketuk untuk nginget mati akhirnya ingat kita akan kematian boleh silahkan. Yang pernah suruh itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah ziarahilah kubur itu karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian akan akhirat. Jadi mun teketuk tujuannya ingat mati bagus sila. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang lalu yakni kuburan baki untuk mendoakan kuburan baki dengan si mati itu ya dan untuk mengingat kematian angka beliau ketuk mesak kelem ketuk nah itu nanti muntaning kubur tujuannya untuk mengingat kematian sila atau ketuk mesak terus kelem ketuk perlu ingat lagu nengke ya lema terus ribuan begitu si sakit no berkincu, si sakit no berpupur, si sakit ini bagi ingat mati ini aja, ingat merari itu mendengar aja. Iya, jadi ingat mati ke sana itu, makanya sendiri mesa-mesa ketuk. Jadi silakan ziarah, bagus ziarah kubur, suruhnya itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya dan caranya. Tujuannya ingat mati, tujuannya mendoakan orang yang mati, caranya sendirian ke sana. Didik rame-rame, didik berengkel-engkel. Jelas ya, nah lagu mun katu jelas wagin ngendeng tiba dengan si mati no, maka niki jatuh ke dalam kesyirikan, syirik bele bahkan ini. Subuh di telengan Islami sih nah.
Karena inilah kesyirikan orang-orang dahulu. Ini kesyirikan mereka. Ya, arana berhala Allat arana. Di Mekah berhala Allat. Ikumbena Allat niki dikatakan oleh ulama kita karena yalutus sawir. Allat dinamakan dia Lat karena dia ini suka mengadon roti. Jadi Lat itu artinya tukang adon. Apa arah adon tadi? Membecak roti. Untuk apa roti itu dibecak? Bikin roti, kemudian rotinya dikasih ke jemaah haji. Jadi Lat ini orang baik, orang soleh dia. Begitu dia meninggal, orang-orang datang ke kuburnya. Orang-orang datang ke kuburnya karena beranggapan Lat ini orang baik, orang soleh, rapat ya kencah Allah, maka cocok ya teendengin, bareh ya ngendengang itu tipe Allah, ngendengang. Dan mereka tidak puas datang ke kuburnya, pihaknya patung terus. Arane patung niki patung Allat. Begitu jadi patung baru nepiak patung-patung kode sebar. Jadilah patung itu di rumah orang-orang. Saya ini Allat, ngene nunjuk patung. Pada marak nang ke kuburan dengan soleh, nang ke jarak kuburan wah foto jari nang ke foto dengan soleh. Jarak aning kubur cukup tolong foto le balik. Ya ni ngendeng terus foto nu kerepot itu. Ya, nah jari ngendeng tipa isin kubur ini kesyirikan. Ini yang mengeluarkan orang dari Islam. Mun tetulung ya milu itu tene. Makanya Allah ngingetangi ta wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dak tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dak tolong itu terganggu. Ya, tetangga ente tulung ya ning rumah sakit, ya sakit, tulung ya sila. Tulung ya begawe akekah ngempok nyiur, tulung ya. Lagu pas nenggawe syirik, ndak pe tulung ya. Pas nenggawe bid'ah, ndak tulung ya. Lagu pas nenggawe hal-hal yang mubah, ya, apalagi ibadah, bantu salaga. Jelas pe, wallahu ta'ala a'lam. Nggih, silakan. Loas, nggih terus. Hah? Sakit mata, naik loas, mata sakit endah. Tiba niatnya dari sebelah. Ya. Pertama ya dok nente luas dulu. Sedih ya. Doa ning dokter. Ya, jadi nente luas. Terus kita kurang penggita, subuh dengan balik ilat kotoran no. Ngombe kecaran tenengga bersiang ya. Ini bersiang dokter bersiang. Ndak kebe bareh entok yakbe daging nengen bareh. Nggih, karena ini apalagi najis. Ya, secara najis ya dekil gati. Mumpe ngoluang to bareh kan infeksi bakat, siri lewas. Yo ning dokter bareh dokter nyedi yang ngono. Setelah nyedi bareh yang ngobatinnya bareh yang bungkusnya terus. Bungkusnya enggak ada apa rada perban. Nah, munah perbanin ya mele pe udu cukup usap perban itu. Kene nempe ini, ya luas di bawah ngono. Bersiangnya si dokter pasti netembel si dokter perbannya ya. Nah, munah perban ini tebasang si ayi kan siri luas. Maka cukup diusap bagian perban itu, usap. Jelas pe tentunya setelah membersihkan najis itu. Harus bersiang najis dikagu ngentang di nekagu ngentang lagu saya nyedi ya yo ning dokter arah puskesmas teh arah puskesmas bongkot serapet ketung semenda kena ke kusereuna ya da bare salah-salah kelep li ai siri luas kan repot jelas be
Jelas? Alhamdulillah, wallahu taala a'lam. Nggih. Air sperma yang sudah kering dikit Ustaz, tapi masih menempel di Baju. pakaian, apakah boleh pakai sholat? Iya, jadi air mani yang di baju dikerik. Cara bersihkannya apa? Dikerik. Ya, setelah dikerik baru digunakan sholat. Jelas ya, Be? Jadi mun lengket ngono masih basah bersedia seret. Wah kering. Ya, sampai dia jadi zatnya baru kadu sholat, tidak perlu dicuci. Tidak perlu dicuci karena itu yang dilakukan oleh Aisyah kalau yang tidak salah ya di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikerik. Jelas ya, Be? Alhamdulillah, wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Kenapa air kencing anak perempuan yang masih kecil dia masuk hadas besar, sementara air kencing anak laki yang masih kecil masuk hadas kecil? Gitu kata syariat. Ya, ngono kata syariat sami'na wa ata'na. Ya, ngono kata syariat selesai wah. Kita ini tugas kita dengar, kita taat. Nanti sudah yang ahli-ahli kedokteran misalnya udah meneliti dia terus, oh ternyata kencing anak laki dia begini, kencing perempuan begini, ngene. Akan muncul hikmahnya nanti. Lagu sekarang kita ini apa? Sami'na wa ata'na. Apa kata syariat itu sudah wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Penjelasan pertama itu salah wudu nih Ustaz, sedangkan salat tapi dari kuburin. Tidak salat seorang tanpa berwudu. Nggih. Maksudnya Ustaz gunakan pemahaman khusus penduduk tidak sah wudu seorang guna syirik di dalam dadanya. Dengan tadi Ustaz itu Dengan Islam itu dengan sah wudu tadi. Dengan luar Islam ke wudu ino ampun den sah. Jadi dengan sehingga syirik beli. Wah ya Islam syirik beli gawena batal Islamna. Ya, batal Islamna begitu batal Islamna wudu ya salat dara gawena. Mara baru misal ya Islam ngena lagu ngendek li isin kubur. Salat ya puasa ya ndara gawena dia sah. Kenapa? Karena ada najis di dalam hatinya. Paham be? Kan syirik beli. Ya ngendeng di isin kubur, ngendeng tipa jin, ngendeng tipa otak kuku, otak apa ke arana ngono. Syirik ini mengeluarkan orang dari Islam. Ya subuh dengan Islam isina. Nah, mun dalam kondisi seperti itu, dia sholat, dia puasa, dia haji, dia sah sholat. Wudu ya dia bersih wudu ini. Kenapa? Karena masih ada najis di dalam. Najis apa itu? Kesyirikan itu. Yang keampuk dakwah niki tauhid itu dulu. Tauhid itu dulu. Dengan tauhid dulu kan bersih hati itu, baru kemudian ibadah. Karena ke ibadah lagu syirik masih ndara gawin. Jelas ya, Be? Wallahu taala a'lam. No, ya wahruana. Kah terakhir ya, Be? Terakhir. Jadi tauhid apa kita tepangin yang tidak ada masalah Tauhid apa si tetepang le dalam maten te akeh nyedi syirik no ngono. Tauhid si telu ngene. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma was sifat. Tauhid rububiyah atino yakin bahwasanya si nyipta yang alam ini hanya Allah. Si ngatur alam ini hanya Allah. Si ngepeang alam ini hanya Allah. Si hancurang ya laune dah hanya Allah. Ya rububiyah yakin nanti. Si kedua tauhid uluhiyah. Ateno yakin denara si berhak ibadahin melainkan hanya Allah. Yakin ateno. Ateno yakin denara si kena ibadahin melainkan hanya Allah. Dengan si nyembah Nabi Isa, nyembah malaikat Jibril, nyembah Maryam, nyembah
jin nyembah apa ndik nak kena selapuan ini. Si kena hanya nyembah Allah, yakinin. Kemudian atinu yakin Allah memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinin ini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah bersemayam di atas aras, Allah turun di sepertiga malam terakhir, dan semua sifat-sifat itu. Yakinin nino, munah aras lakuan nino, nyedi syirik no. Ya, mun tauhid no di manteme ngentang syirik no. Jelas ya, alhamdulillah, wallahu taala a'lam. Beyeruana para jemaah. Ya, insyaallah Jumat depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat tiang dan kita semua. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.